Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu. Lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan sehingga tidak berbuah. Sedang yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat yang terkasih, izinkan saya fokus refleksi pada bacaan pertama. Karena bacaan pertama ini salah satu bacaan favorit saya. Ya, kenapa? Karena ini berbicara tentang 10 perintah Allah, ya, dari Kejadian 20. 10 perintah Allah. Sebenarnya kalau teman-teman tadi perhatikan di bacaan, ya, Kejadian 20 yang tadi dibacakan dan juga teksnya tadi diproyeksikan, kita akan melihat ternyata kalau kita hitung kata jangannya atau tiap peraturannya itu lebih dari 10, ya. Lalu kenapa bisa jadi 10 perintah Allah? Karena memang peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang kurang lebih sama itu dijadikan satu kategori sehingga menjadi 10. Nah, karena pengkategoriannya ini berdasarkan tradisi bukan berdasarkan kitab suci, jadi ada banyak tradisi, ya. Jadi 10 perintah Allah versi atau tradisi Yahudi itu sedikit berbeda dengan yang tradisi Kristen Katolik. Yang Kristen Protestan juga memiliki pengkategorian sendiri tentang 10 perintah Allah ini. Jadi jangan kaget kalau yang tradisi Katolik kok beda dengan tradisi Protestan. Karena memang ini terlahir dari tradisi yang mengkategorikan 10 perintah Allah. Kenapa menarik? Kenapa saya suka dengan 10 perintah Allah? Karena kalau kita lihat konteksnya, kita akan melihat bahwa 10 perintah Allah ini terlahir sebelum mereka bangsa Israel ini membuat perjanjian dengan Allah. Saya sedikit mundur, ya, kita lihat konteks misalnya. Jadi bangsa Israel ini baru saja keluar dari Mesir. Ya, dan sesampainya di Gunung Sinai, Tuhan menawarkan, ya, perjanjian di bab 19. Jika kau mau, ya, kamu akan menjadi bangsa kesayanganku, ya, menjadi kepunyaanku. Tetapi aku harus menjadi Allahmu. Dan mereka setuju. Nah, kalau kalian setuju, kalian harus hidup menurut hukum-hukumku. Nah, itu dia. Jadi konteks pemberian 10 hukum Allah atau 10 perintah Allah ini adalah konteks di mana bangsa Israel akan menjadi bangsanya Tuhan. Dan Tuhan menjadi Tuhan atau Allah bagi bangsa Israel. Dan kita akan mengerti kenapa peraturan ini ada. Karena Tuhan tidak ingin bangsa Israel sama seperti bangsa-bangsa di sekitar mereka. Ya, secara khusus di Mesir dan juga nanti di tanah Kanaan. Di mana bangsa-bangsa ini hidup menyembah dewa-dewa yang palsu. Ya, menyembah berhala. Jadi perintah nomor 1 kita lihat. Ya, jangan kamu menyembah berhala. Ya, dewa-dewa yang lain. Akulah Tuhan yang sejati. Jadi itu perintah pertama. Supaya mereka dari hal yang fundamental saja bangsa Israel sudah berbeda.
dengan yang lain. Kemudian jangan membunuh sebagai contoh. Kenapa jangan membunuh? Ya, karena bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel ya hobinya kekerasan, ya hobinya membunuh, ya bahkan orang-orang yang tidak mereka inginkan dihancurkan, ya dan bahkan anak kecil ya, yang tidak berdosa pun dibunuh, dikurbankan untuk dewa-dewa mereka. Ya, jadi Tuhan tidak suka itu, ya karena Dia adalah sumber kehidupan. Dia tidak suka dengan orang-orang yang suka dengan kekerasan dan juga suka membunuh. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memiliki fungsi untuk pembentukan kita. Dan kenapa Tuhan beri hukum-hukum ini? Karena Tuhan ini mengerti tentang siapa kita. Mengerti tentang kodrat dan hakikat kita. Mengerti apa yang sungguh-sungguh baik buat kita. Apa yang sungguh-sungguh tidak baik buat kita dan hanya mencelakakan. Jadi formulasi hukum itu formulasi mudahnya bagaimana kita bisa menghindari yang buruk buat kita dan melaksanakan yang baik bagi kita. Sama seperti orang tua, ya. Orang tua itu tahu yang baik buat orang, ya. Orang tua yang baik itu tahu mana yang benar-benar baik buat anaknya, mana yang tidak. Dan supaya anaknya mudah mengerti, ya dibuatlah peraturan, ya dibuatlah hukum di dalam rumah tangga. Ya, Bayu, kamu nggak boleh ya main lebih dari jam 6 malam, ya. Jam 6 sore sudah harus pulang, mandi, makan, belajar. Ya, ya mungkin karena saya waktu itu masih kecil, ya saya tidak melihat maknanya apa. Tetapi orang tua saya tahu ini untuk kebaikan saya. Ini untuk saya tumbuh dan berkembang. Sama-sama Tuhan juga mengerti apa yang sungguh-sungguh baik buat kita. Makanya Tuhan memberikan peraturan ini agar kita, agar bangsa Israel itu sungguh tumbuh dan berkembang karena mereka mendapatkan dan menjalankan yang baik dan menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat dan tidak baik. Masalahnya kadang-kadang ya kita tahu dari cerita bangsa Israel tidak melihat lebih dalam lagi makna dari hukum. Mungkin mereka hanya melihat hukum sebagai hal-hal yang membatasi, ya. Dan ya akhirnya mereka melanggar dan menciptakan peraturan-peraturan mereka sendiri. Mereka jatuh menyembah dewa-dewa lain, ya. Mereka juga melakukan hal-hal yang tidak boleh, ya. Ya sama sebenarnya dengan kita karena kita ya keturunan penerus bangsa Israel juga. Ya, kita Israel yang baru, ya kesalahan-kesalahan kita juga tidak jauh dari Israel yang lama. Ya di mana kita juga ya tidak menyadari perintah-perintah Tuhan. Apa makna di balik perintah Tuhan? Tidak menyadari apa di balik perintah atau perutusan gereja. Kita mau senang saja, kita mau instannya saja. Padahal hal-hal ini tidak baik sebenarnya buat kita. Jadi di sini kita diajak untuk merenungkan bahwa hukum Tuhan itu sebenarnya ada untuk kebaikan kita. Bukan untuk membatasi kita, bukan untuk mengekang kita, tapi sungguh menunjukkan mana hal-hal yang benar-benar tidak baik buat kita, mana hal-hal yang sungguh baik buat kita. Dan kalau kita setia, kita akan bertumbuh, ya. Kita pun akan sungguh menjadi bahagia di dalam hidup ini. Amin.